Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Intres, selamat datang di Adit Pods Podcast KPPN Pangkalan Bun. Apa kabar perhentian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat nih masih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju, Merdeka. Senang sekali rasanya saya Rizky Mirawani kembali hadir untuk menemani kawan 102 semuanya, Sobat Intres dimanapun berada, pada episode ke-19 Adit Pods Podcast KPPN Pangkalan Bun dengan episode Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang biasa kita kenal dengan IKPA. Telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber yang begitu luar biasa handal. Beliau merupakan bendahara pengeluaran dari KPPN Pangkalan Bun. Mari kita sambut Mas Agus Waryono. Hai. Gimana nih kabarnya Mas Agus Waryono? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, bisa disapa terlebih dahulu nih Mas Agus, kawan 102 yang menonton dimanapun berada. Hai sahabat 102, tetap semangat. Nah, Mas Agus, begini, kita langsung mulai saja kali ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, di mana kita ketahui bersama bahwa IKPA ini merupakan suatu instrumen atau suatu alat di mana untuk memonitoring atau mengevaluasi agar kementerian lembaga itu menggunakan belanja negara itu sesuai dengan prinsip value for money. Nah, tapi di sini kan kita udah lama nih Mas Agus ya mengobrol, mungkin kita harus merefresh sedikit kembali ya, apa sih sebenarnya IKPA itu? Ya, terima kasih Mbak Iki dan Sobat Intres 102. IKPA merupakan alat monef pelaksanaan anggaran di mana IKPA ini menjadi acuan penilaian atas pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan selama 1 tahun anggaran. Oh baik Mas Agus, jadi berbicara terkait dengan penilaian IPA nih, tentunya perubahan itu akan selalu ada dan juga itu kita bisa sebut dengan istilah reformulasi. Nah gimana sih Mas Agus reformulasi antara penilaian IPA di tahun 2023 dibandingkan atau tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun 2024? Ya baiklah, jadi IKPA ini perjalanan IKPA itu sudah dimulai dari lama ya, dari 2018 ya, 2018 sudah. Seiring berjalannya waktu kita tuh ada beberapa formula-formula yang mengalami perubahan ya, karena untuk peningkatan dari kualitas atas pelaksanaan anggaran ya. Jadi sebelum kebijakan diambil kan tentu ada asumsi-asumsi yang sudah diidentifikasi ya, sehingga mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dihilangkan. Baik Mas Agus, jadi reformulasi itu dalam rangka penyempurnaan gitu ya Mas Agus Iya ya? betul nih. Nah penasaran nih jadinya ya, apa sih yang melatar belakangi adanya reformulasi untuk tahun 2024 tersebut? Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Jadi untuk aspeknya itu ada 3 ya, aspek dari kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, aspek pelaksanaan anggaran, dan aspek kualitas hasil dari pelaksanaan anggaran. Karena kita dalam APBN kan menganut ada output dan outcome-nya ya. Jadi output itu dalam jangka pendeknya misalnya ya, dalam 1 tahun anggaran. Untuk outcome itu dampak apa sih atas output yang sudah dihasilkan dalam jangka panjangnya ya, untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia secara merata ya. Jadi dari aspek kualitas perencanaan anggaran ini ada 3 ya, ada 2 ya, yaitu dari revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA. Revisi DIPA ini yang mempunyai bobot 10%, dan untuk deviasi halaman 3 DIPA itu mempunyai bobot 15%. Oke Mas Agus, jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, kan Mas Agus sudah sempat tadi menyampaikan bahwa ada 3 aspek nih ya. Nah nanti setelah ini pengen tanya-tanya lebih lanjut nih untuk terkait detailnya dari 3 aspek yang terbagi menjadi 8 indikator itu, masing-masing detailnya bagaimana sih untuk terkait perubahannya dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Oh iya, jadi kayak tadi ya udah disinggung tadi terkait perencanaan pelaksanaan anggaran tadi ya, ada revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA. Kita bahas satu-satu dulu. Kalau revisi DIPA ya, revisi DIPA ini tahun kemarin kita mengacu pada penilaian per
dalam 1 triwulan ya. Jadi 1 triwulan itu kita maksimal melakukan revisi dengan kriteria pagu tetap itu maksimal 1 kali revisi. Untuk sekarang di tahun 2024 itu ada dalam 1 semester kita bisa melakukan revisi maksimal 2 kali ya, 2 kali. Jadi itu digabung nanti terserah satu ya, maksimal 2 kali itu nanti misal di semester 1 itu dilakukan di bulan April dan Mei, atau dari bulan awal Februari sudah mau revisi, berarti nanti ditahan-tahan dulu revisinya, nanti di bulan pokoknya di bulan semester 1 itu revisi sekali lagi. Jadi sehingga diakumulasi itu apa namanya, hanya maksimal 2 kali dalam 1 semester gitu ya. Oke, jadi tidak terbatas di 1 triwulan tuh 1 triwulan selanjutnya 1 gitu ya. Iya, iya betul. Tapi ini ada tadi ada indikator yang apa namanya, kriterianya ya, kriteria yang masuk dalam penilaian revisi DIPA ini tadi ya, revisi DIPA. Jadi syaratnya itu adalah pagu anggaran tetap ya. Kalau pagu anggaran berubah itu tidak masuk hitungan. Terus biasanya indikator pakai kita pas melakukan revisi kan ada beberapa kode ya. Jadi ada antar kalau kita melakukan revisi antar fungsi itu masuk kriteria. Terus pembangunan belanja operasional di DIPA kita kan ada belanja operasional dan non operasional, itu masuk perhitungan juga. Biasanya dia masuk di apa namanya, kode 2 itu 200 berapa itu dia ada. Kayak kontrak lawan jamak yang masuk juga hitungan, terus perubahan RO cadangan masuk juga, terus revisi dalam anggaran pagu tetap lainnya ya. Yang penting pagu tetap itu hati-hati ya. Jadi Satker itu harus selektif dalam melakukan revisi DIPA-nya. Oke, sudah revisi DIPA, selanjutnya Dan kita akan selanjutnya- bahas terkait dengan deviasi halaman 3 DIPA. Ya betul. Yang kedua ini deviasi halaman 3 DIPA ya. Deviasi halaman 3 DIPA itu terkaitannya dengan apa namanya, perencanaan yang ada di halaman 3 DIPA. Jadi DIPA masing-masing satker itu ada halaman 1A, 1B, halaman 2, halaman 3 gitu ya. Nah di halaman 3 ini mencantumkan rencana yang sudah dibuat ya, atau prediksi yang sudah dibuat dalam 1 tahun. Nah, tapi satker itu punya punya apa namanya, kesempatan untuk melakukan revisi di setiap triwulan. Jadi kita kalau pusing merencanakan langsung dalam setahun, kita per 3 bulan aja. Jadi misal ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 gitu ya. Jadi triwulan 1 itu maksimal dilaksanakan karena DIPA itu baru kita terima di Desember ya. Jadi kita ada kelonggaran, jadi kita melakukan revisi DIPA untuk triwulan 1 itu adalah maksimal di bulan Februari pada 10 hari kerja pertama. Jadi intinya awal triwulan di 10 hari kerja ya. Jadi satker itu harus segera melakukan revisi gitu ya. Revisi untuk melakukan penyesuaian perencanaan selama 3 bulan ke depan. Kalau dalam perencanaan setahun itu kayaknya prediksinya terlalu meleset gitu. Jadi diberi kelonggaran, kita merencanakan per triwulan. Ini satker ini diharapkan segera menyusun rencananya dalam waktu per 3 bulanan per jenis belanja. Ada belanja 51 berarti akan belanja pegawai, 52 belanja barang, 53 belanja modal, dan 57 bantuan sosial. Kalau dilihat nih Mas Agus, perbandingannya untuk total bobotnya nih dibandingkan dengan revisi DIPA yang sebelumnya. Untuk revisi DIPA ini tidak apa namanya, hal perubahan ya, sama formulanya dengan tahun kemarin itu masih sama ya. Jadi untuk revisi DIPA itu bobotnya 10% dan juga deviasi halaman 3 DIPA itu bobotnya lebih besar, yaitu 15%. ya betul. Masih sama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke aspek berikutnya Mas Agus, Ya. yaitu aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran yang terdiri dari 5 indikator. Iya betul. Terdiri dari 5 indikator ya. Satu yaitu penyerapan anggaran ya. Tadi penyerapan anggaran itu mempunyai bobot itu 20% penyerapan anggaran. Terus ada
apa namanya, belanja kontraktual itu bobotnya 10%. Terus penyelesaian tagihan itu mempunyai bobot 10%. Terus penyelesaian UP dan TUP itu ada mempunyai bobot juga 10%. Terus dispensasi SPM ini ya. Kalau dulu dispensasi SPM ini masuk di unsur penilaian IPA. Nah, sekarang menjadi pengurang ya. Jadi kita kalau ada dispensasi SPM itu nanti menjadi pengurang dari nilai IPA. Jadi dispensasi SPM ini biasanya keterkaitannya nanti di apa namanya, langkah-langkah akhir tahun anggaran itu kan ada jadwal-jadwal. Misal ada SPMLS harus diajukan tanggal 17 Desember gitu ya. Nah, misal Saker atau KL itu mengajukan lebih dari itu, jadi dia kan mengajukan dispensasi ya. Nah, itu akan mempengaruhi, mengurangi nilai IPA. Jadi misal nilai IPA tadi totalnya udah 98, terus nanti ada perhitungannya berapa pengurang dari apa namanya nilai dispensasi tadi per jumlah SPM yang mendapat persetujuan dispensasi dibagi jumlah SPM pada triwulan 4. Nah, itu yang dikeluarkan, nanti ada perbandingan persentasenya. Itu maksimal 1%. Jadi mengurangi, kalau terjadi ya paling mengurangi 1%. Tapi ya sebisa mungkin Satker itu menghindari ya, jangan sampai ada dispensasi SPM. Sobat Inter semuanya jangan lupa dicatat ini ya, penting banget ini ya, agar nanti nilai IPA-nya itu tidak ada pengurangan sama sekali. Iya, patuhi SLHT akhir tahun. Oke, siap menyambut nih ya. Iya. Dekat LLAT untuk tahun 2024. Baik Mas Agus, selanjutnya kita akan beranjak ke indikator yang kedua pada kualitas pelaksanaan implementasi pelaksanaan anggaran. Kita akan berbicara terkait dengan indikator penyerapan anggaran. Iya, betul ya. Jadi penyerapan anggaran ini dihitung, kalau dulu ngitungnya berdasarkan nilai akumulasi ya. Akumulasi, misal penyerapan anggaran itu triwulan 1 itu sebesar 15% gitu ya, untuk per jenis akumulasi dari semua jenis belanja yang ada di DIPA masing-masing ya. Kalau sekarang itu dihitungnya lebih per jenis belanja gitu. Ya, misal di triwulan 1 itu untuk belanja pegawai ya, 51 itu targetnya adalah 20%. Untuk triwulan 2 itu 50%. Triwulan 3 75%, dan triwulan 4 adalah 95%. Itu untuk belanja pegawai. Ada lagi misal kita di DIPA kita ada belanja barang gitu ya. Belanja barang itu untuk triwulan 1 berarti 15%, triwulan 2 50%, triwulan 3 70%, dan triwulan 4 adalah 90%. Ada lagi. Ya, jadi dengan adanya bobot proporsi per tiap triwulan yang sudah ditentukan itu tidak akan menjadikan nantinya terjadi penumpukan di akhir tahun begitu ya? Iya, betul. Ya, karena kita sebagai PUN ya, Menteri Keuangan sebagai PUN itu juga harus mengalokasikan anggaran ya, seberapa besar yang akan dikeluarkan pada bulan-bulan yang sudah direncanakan oleh Satker. Dengan perencanaan yang tepat, berarti nanti Menteri Keuangan itu bisa mengalokasikan ya, bisa menginvestasikan uang yang ada di kas negara itu ya, bisa diperkirakan lebih, berarti nanti bisa diinvestasikan untuk yang lain. Oke, siap Mas. Sebelum kita beranjak ke indikator selanjutnya, ini masih kita bahas nih tentang penyerapan anggaran dengan bobot 20% nih. Dengar-dengar kayaknya ada isu-isu yang lagi hangat nih Mas Agus ya. Sebelum kita menutup di triwulan 3 nih, boleh dijelaskan Mas Agus kepada Sobat Inkres di luar sana? Ya, betul sekali. Jadi ada relaksasi, bukan relaksasi sih, ada reformulasi lagi ya. Jadi dari beberapa KL di seluruh Indonesia ada beberapa tipe ya. Jadi ada yang gajinya itu masih dibayar di Satker tersebut, ada yang sudah dibayarkan terpusat, sehingga ada beberapa Satker itu yang hanya mempunyai pagu belanja pegawai aku 51 itu khusus untuk melakukan pembayaran uang makan dan lembur gitu. Jadi kalau dengan proporsi yang sudah ada tadi ya, untuk belanja pegawai 20%, 50%, 75 dan 95, itu rasanya nggak fair gitu ya kalau diberlakukan semua ya. Kalau ada gajinya itu relatif lebih bisa tercapai lah di triwulan 1 20%.
Nah ini bagi yang satker yang tidak mempunyai alokasi pagu belanja untuk gaji, nah, hanya tersedia uang makan dan lembur. Sedangkan prinsip dari pembayaran uang makan dan lembur adalah setelah berakhirnya bulan baru bisa dibayarkan gitu ya. Jadi bisa dibayarkan di awal bulan berikutnya. Jadi otomatis dari satker-satker yang mempunyai pagu uang makan dan lembur itu hanya Januari itu tidak ada realisasi ya, karena makan lembur kan dibayar di bulan Februari gitu. Jadi ada relaksasi ya, itu untuk belanja pegawai yang semula triwulan 1 20% itu menjadi 15%. Terus triwulan 2 semula 50% menjadi 40%. Nah sekarang triwulan 3 nih, triwulan 3 itu semula 75% menjadi 65%. Nah, jadi Bapak Ibu yang satkernya hanya dibayarkan uang makan dan lembur, berarti paling tidak targetnya adalah 65% aja sudah cukup ya. Terus kalau triwulan 4 tetap ya 95% targetnya gitu. Oke, Mas Agus, catat ya Bapak Ibu sudah tahu nih pasti ya setelah ini sampaikan Mas Agus bahwa untuk sampai dengan triwulan 3 ini masih ada di bulan September. September ya. Nanti kita harus sudah 65% ke penyerapan Iya. anggarannya. Untuk akun belanja Belanja 51 itu belanja pegawai ya. Bagus. Nah, selanjutnya kita akan berbicara untuk indikator selanjutnya Mas Agus, ada belanja kontraktual. Oh iya, betul ya. Kontraktual ini ya. Kalau belanja kontraktual itu dihitungnya dari satu ya, sisi ketepatan waktu penyampaian. Jadi kalau ketepatan waktu penyampaian itu sejak adanya muncul SPK ya, surat perintah kerja atau kontrak, itu maksimal dari 5 hari kerja. Jadi satuan kerja itu diharapkan begitu ada SPK atau kontrak, dia langsung harus mendaftarkan supplier, supplier itu sudah didaftarkan, lalu mendaftarkan kontraknya ke KPPN. Jadi jangan lewat dari 5 hari kerja. Nanti kalau lewat dari 5 hari kerja berarti akan mengurangi nilai IPA dari sisi indikator belanja kontraktual. Selain itu juga tahun ini dihitung rasionya ya, rasionya untuk kontrak itu ya. Jadi selain ketepatan waktu ada rasio kontraknya. Ini kontrak untuk yang bernilai 50 sampai 200 juta ya. Jadi misal ada kontrak 50 juta sampai 200 juta itu Satker harus segera mengidentifikasi ya di atas DIPA yang sudah diterima, mengidentifikasinya terus melaksanakannya, segera melaksanakannya action gitu ya kontrak. Jadi rasionya itu dihitung dari jumlah kontrak di triwulan 2 dibagi kontrak triwulan 2 dari 100 gitu ya. Kalau misal kontrak triwulan 2 itu ada 4 terus yang nilai 50 sampai 200, jadi ada 4 terus yang sudah didaftarkan semua 4 berarti nilainya kan 100, jadi dia mendapatkan nilai yang sempurna ya 100 gitu ya. Selanjutnya Mas Agus, apakah masih ada nih untuk yang isu-isu yang saat ini masih sedang hangat-hangatnya untuk menyambut triwulan 3 berakhir? Oh, iya. Ada lagi satu lagi ya terkait ini indikator belanja kontraktual ya. Belanja kontraktual itu dari perhitungan yang awal itu sudah ditetapkan, itu rasionya dihitung dari berdasarkan kontrak sampai dengan triwulan 2. Tapi mungkin ada analisa dari Direktorat Pelaksanaan Negara itu ada beberapa satker itu yang mendapatkan alokasi tambahan pagu di triwulan 3 atau triwulan 4 atau triwulan 2 gitu ya. Jadi kalau perhitungannya menghitungkan rasionya itu hanya sampai triwulan 2 itu kayak kurang pas ya, kurang tepat. Jadi ada relaksasi juga untuk pendaftaran kontrak itu sampai dengan triwulan 3 hitungnya. Tapi khusus untuk kontrak ini ya bernilai 50 juta sampai 200 juta. Baik Mas Agus, Ya. makin menarik ini ya, Oh, masih baik. di pertengahan bahas indikator, masih ada 4 lagi Mas Agus. Oh yang ada 4 ya. Iya, untuk selanjutnya kita akan beranjak untuk terkait dengan indikator penyelesaian tagihan. Ya baik. Untuk penyelesaian tagihan ini terkait masih ada hubungannya dengan kontrak tadi ya. Nah, kontrak kalau sudah didaftarkan, dia kan terjadinya kontrak, terus masa berakhirnya, sebelum masa berakhir kan
ada berita acara serah terima ya. Nah, jadi begitu Satker sudah menerima berita acara serah terima pekerjaan, harus segeralah diselesaikan tagihannya, kita buatkan SPP SPM-nya ya, segera diajukan ke KPPN. Itu jangka waktu BXT sampai terbit SP2D adalah 17 hari. Banyak yang masih ada waktu 17 hari kerja itu panjang ya, kan setengah bulan. Paling tidak Satker harus bisa, ini harusnya tidak terjadi, ini harusnya untuk penyelesaian tagihan itu harusnya ini juga 100 itu. Harusnya ya. Iya. Tentunya pasti bisa dong. Nah, bisa, nggak usah jadi ada tagihan langsung aja diselesaikan, nggak usah nunggu lama-lama gitu. Biar langsung cair gitu ya. Iya, Kan betul, jadi gitu. nyaman gitu kalau udah cair. Iya, betul. Oke, selanjutnya Mas Agus nih untuk indikator selanjutnya ada terkait dengan pengelolaan UP dan TUP. Iya. Untuk UP dan UP ini keterkaitannya yaitu indikator ya. Satu, ketepatan waktunya. Terus yang kedua, prosentase GUP ya, yang diajukan. Ketiga, setoran dari TUP ya. Jadi yang kalau ketepatan waktu itu gampang ya. Yang penting 30 hari itu ya. 30 hari harus kita mengajukan, segera mengajukan. Terus untuk prosentase yang disebulankan ini kita sebagai Satker itu ya, sebagai Satker itu harusnya jangan menunda-nunda untuk melakukan penggiuan revolving ya. Revolving UP itu jangan mepet sampai 30 hari itu ya. Jadi kalau bisa, kalau sampai 30 hari itu paling tidak kita harus mencapai UP itu GUP 100%. Misal uang UP kita 50 juta gitu ya, berarti kita harus menggiukan sebesar 50 juta. Jadi misal waktunya tadi 30 hari, terus kita hanya menggiukan 40 juta. 40 juta kan berapa persen ya kayak gitu. Mungkin sekitar 85% gitu ya, 85%. Nanti itu akan mempengaruhi nilai UP-TUP kita ya. Jadi UP-TUP kita nanti tidak akan mencapai 100%. Jadi lebih baik Satker tadi melakukan revolving yang tadi ya. Misal dalam waktu 15 hari sudah tercapai dari UP 50 juta, sudah tercapai 50%-nya, berarti misal sudah tercapai, sudah ada kita SPJ-kan kwitansi itu senilai berapa? 30 juta gitu ya. 60%-nya 30 juta. Itu kita segerakan ajukan aja. Ajukan revolving, nanti terus setelah 10 hari kemudian kita revolving lagi. Jadi kalau ditotal-totalkan tetap 100% dalam sebulan tadi ya. Gitu. Jadi untuk menghindari nilai yang minus tadi ya. Jangan sampai mau belanja ternyata UP-nya udah habis gitu. Nah, iya, langsung aja. Langsung gas aja. Langsung gas aja biar tetap ada persediaan gitu Iya. tetap aman. Iya. Baik, Mas Agus. Nah, kita sudah membahas terkait dengan implementasi pelaksanaan anggarannya. Nah, sekarang kita akan membahas satu aspek terakhir dan juga indikator terakhir, itu terkait dengan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, di mana di dalamnya itu ada untuk output ya Mas Agus ya. Nah, dan ini juga itu memiliki bobot yang paling besar yaitu 25%. Bagaimana Mas Agus? Ya, jadi output ini mempunyai bobot 25% tadi ya. Jadi itu Satker harus tepat menyampaikan ya. Menyampaikan tuh maksimal ada 5 hari kerja bulan berikutnya. Terus Satker itu juga punya bisa melakukan penginputan ya. Misal di akhir bulan ya. Sekarang bulan Agustus berarti udah akhir bulan nih. Kita udah selesai. SPM kita udah terbit semua. Jadi kita sudah bisa mencicil ya. Mencicil di mengerjakan realisasi capaian outputnya di aplikasi Sakti. Jadi sudah kita bisa melakukan penginputan di realisasi capaian output. Habis itu nanti pas tanggal 1 tinggal kirim aja ya, tinggal kirim ke KPPN. Karena kita sistemnya sudah online, jadi walaupun hari Minggu, hari Sabtu bisa ya, tetap kita tanggal 1 itu kita kirim aja bisa. Jadi pas akhir bulan sudah kita siap dengan datanya, sudah kita input, terus tanggal 1-nya tinggal kita kirim aja. Ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai hari kerja. Jadi langsung saja walaupun hari Sabtu Minggu tanggal 1 langsung kirim karena sudah direkam sebelumnya ya Mas. Iya betul. Tapi ini juga cabut ini juga tergantung juga dari target kita ya. Jadi kalau bisa
target yang sudah kita tetapkan di awal tahun itu jika kita patuhi ya, jadi dalam melakukan pengeluaran anggaran itu juga memperhitungkan itu ya, jadi misal ada cabutnya, kita ada targetnya untuk cabut ini kan ada dua komponen ya, ada progress capaian realisasi outputnya dari persentasenya dan ada volumenya ya. Jadi pas di awal tahun kita memprediksi targetnya berapa dari persentasenya, baik persentasenya maupun volumenya. Jadi kalau bisa pas waktu pencairan anggaran itu disesuaikan juga. Jadi dari ke 8 indikator tadi masing-masing itu ada keterkaitan gitu, bukan berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Ya, awal dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga dari hasilnya itu sendiri. Iya betul ya. Oke, baik Mas Agus. Nah, Mas Agus ini kan kita sudah melewati satu semester nih ya untuk tahun 2024 dan juga kita di pertengahan hampir di akhir penghujung triwulan 3 nih Mas Agus. Nah, jadi penasaran nih, kira-kira dalam waktu dari awal tahun sampai dengan sekarang, dari mulai yang sebelumnya ada perencanaan kemudian melaksanakan, nah gimana nih Mas Agus? Apakah ada tantangan-tantangan gitu dalam pelaksanaannya sampai saat ini? Oh iya betul ya. Tantangan itu pasti ada ya. Tantangan dalam pelaksanaannya karena kita di awal tahun sudah memiliki DIPA, terus terkait indikator revisi DIPA di perjalanan itu pasti ada ya, ada revisi itu pasti ada, jadi kita juga harus menyesuaikan ya, revisi itu juga kita tumpuk ya, nggak asal-asal revisi gitu ya, nanti bisa-bisa kalau masuk kategori tadi kan yang aku tetap tadi nanti mengurangi nilai dari revisi. Biasanya terkait perencanaan yang kurang baik ya dari satker ya, dari sisi satkernya, terus pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal. Nah, ini juga bisa mempengaruhi ya. Misal kita di awal tahun merencanakan kegiatan 7 bulan April, ternyata di pelaksanaannya bisa maju bisa mundur gitu ya. Ada beberapa satker itu yang ini nunggu juknisnya dulu gitu, nunggu juknisnya baru bisa dilaksanakan gitu ya. Terus realisasi yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan itu juga mempengaruhi ya. Jadi kalau bisa gitu sebisa mungkin kita sebagai satker juga merealisasikan anggaran itu sesuai yang sudah kita rencanakan pada 3 gitu ya. Terus ada lagi ini penyerapan yang tidak proporsional. Misal penyerapannya kita sudah merencanakan di bulan Juli misalnya, bulan Juli itu ada pengeluaran 500 juta ya. Ternyata ada kegiatan yang mendesak, terus kita jadi pengeluaran bisa sampai melebihi dari yang sudah ditetapkan gitu ya. Oke, banyak ya Mas Agus ya. Iya. Nah, ini Mas Agus, sebenarnya ini udah akan menjadi akhir sesi ini yang Wah, yang terakhir begini ya, setelah kita membahas semua indikator dan juga untuk tantangan-tantangan ya Mas Agus. Yang terakhir nih pengen tahu nih dari tantangan-tantangan yang banyak yang tadi Mas Agus, bagaimana sih cara strategi untuk mengatur tantangan itu agar semuanya bisa terlewati dengan sangat mulus gitu ya Mas Agus. Nah, mungkin nih di manapun berada Sobat ITES mungkin ada juga yang mengalami hal yang sama, biar nantinya beliau-beliau ini mereka ini dapat belajar nih dari Mas Agus bagaimana sih caranya untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya, terima kasih lagi nih Mas Sobat Interest semuanya ya, tetap semangat ya, walaupun menjelang akhir tetap semangat ya. Jadi ini dari sisi revisi DIPA ini, dari revisi DIPA itu satker itu lebih baik mereview ya DIPA secara periodik ya. Jadi atas DIPA yang sudah kita terima itu kita review kembali jika akan ada pergeseran antar program atau antar kegiatan atau antar output dalam DIPA itu disesuaikan dengan kebutuhan KL ya. Yaitu tadi kita mengidentifikasi misal ini akan kita ubah antar kegiatan gitu ya bulan semester triwulan ini ya, satu semester ini ya. Jadi kita jangan sering-sering gitu. Penting tadi tingkat-tingkat ya, maksimal ada 2 kali dalam satu semester gitu tadi ya. Terus memastikan halaman 3 DIPA itu dipatuhi ya. Jadi kita sudah membuat rencana tapi ternyata hanya sekedar rencana aja, itu jangan dilakukan. Jadi kita sudah membuat prediksi ya, kita harus mematuhinya sehingga nanti
dari sisi deviasi halaman 3 DIPA itu bisa tercapai 100%. Cuma jangan lupa setiap awal triwulan tuh kita melakukan revisi halaman 3 DIPA ya. Karena kita dengan melakukan revisi halaman 3 DIPA itu kita dapat merencanakan perencanaan yang lebih baik gitu. Karena hanya 3 bulan gitu ya. Paling tidak dari awal triwulan tuh karena kita batasnya tadi kan 10 hari kerja ya. 10 hari kerja awal triwulan itu kita merencanakan, jadi paling tidak itu di misal triwulan 3 gitu ya misal triwulan 3 berarti kan dimulai dari bulan Juli, Agustus, September gitu ya. Di bulan Juli itu kita merencanakan revisi halaman 3 DIPA maksimal ada 10 hari kerja di bulan Juli. Nah itu kita paling tidak prediksi di bulan Juli itu karena sudah berjalan setengah bulan, paling tidak sudah tercapai lah nilai 100 lah, mulai sesuai prediksi itu di bulan Julinya. Nanti tinggal 2 bulan ini sebisa mungkin kita juga patuh ya kan residensi yang sudah kita buat. Baik Mas Agus, terima kasih banyak sudah memberikan strategi-strategi tips untuk dibagikan kepada Sobat Interest bahwa bagaimana cara menghadapi tantangannya biar berjalan mulus gitu ya Mas Agus ya. Nah selanjutnya sebelum benar-benar berakhir nih untuk episode ke-19 Arut Pods Podcast dimana kita sudah membahas dengan sangat seru nih terkait dengan IPA. Untuk terakhir Mas Agus minta tolong untuk diberikan pesan-pesan kepada Sobat Interest dimanapun berada. Ya, terima kasih Oke. Jadi pesannya kita ini sebagai satker di seluruh Indonesia itu ada pengelola keuangan ya, ada pengelola keuangan, ada KPA, PPK, PPSPN, bendahara, PPJ, staf PPK. Jadi harus saling sinergi ya antar setiap pengelola keuangan tersebut ya. Jadi saling sinerginya, kerjasamanya sehingga mendapatkan progres-progres yang sudah direncanakan dan harus dilaksanakan dengan keterkaitan saling sinergi antara pengelola keuangan tersebut gitu ya, dan sering pantau ya sepan dan moneter anggaran. Jadi itu sebagai alat kita identifikasi dini ya, misal di bulan ini kita sudah mendapatkan nilai berapa itu bisa kita pantau di situ. Jadi keywordnya sinergi ya Mas Agus. Iya betul, sinergi. Di atas semua pengelola keuangan. Betul sekali. Agar tercapainya IPA yang optimal. Iya, sip. Baik Mas Agus, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah sharing banyak nih. Dari yang pertama kita membahas tentang 3 aspek dan juga 8 indikator dari IPA di tahun 2024. Nah, kelas 102 terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Untuk semua penonton setia dari Arut Pods Podcast KPPN Pangangun sampai dengan episode 9. Tentu juga terima kasih banyak kepada Mas Agus Mariono yang sudah berkenan menyempatkan hadir. Semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan dan kemudahan untuk terus menjalankan fungsinya sebagai bendahara, dan juga untuk semoga nanti IPA nilainya akan lebih baik lagi dan tentu selalu bagus gitu ya Mas Agus ya, kawan Panglung. Dan juga untuk semua Sobat Interest dimanapun berada, kita sama-sama untuk melakukan transaksi belanja agar nantinya mendapatkan prinsip value for money yang kita sudah sampaikan di awal tadi. Nah, kawan 102, sekian untuk perjumpaan kita di Arut Pods Podcast KPPN Pangkalan pada episode ke-19 indikator kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2024. Untuk satu penutup nih Mas Agus, aku ada pantun, mohon dibantu cakupnya ya. Wow. Boleh dibantu cakupnya dari rumah. Nah, jalan-jalan ke Pantai Keraya. Cakep. Sampai jumpa di Arut Pods Podcast KPPN Pangkalan episode berikutnya. Dadah.